Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semua sobat RSU. Ketemu lagi dengan saya Dr. Anin. Hari ini kita mau bahas tentang kali ini kita tidak menghadirkan dokter ya untuk bintang tamunya. Hari ini kita bahas tentang masalah psikologi. Jadi sudah hadir bersama kita psikolog. Nanti saya perkenalkan karena bulan-bulan ini kan mulai awal tahun ajaran baru ya. Jadi mungkin para mami dan bapak-bapak di luar sana yang anaknya sudah mulai beranjak remaja, masuk mulai ke SMP atau SMA yang mungkin khawatir nih bagaimana lingkungan di sekolahnya, lingkungan pertemanannya bagaimana nanti selama sekolah gitu ya, karena memang mungkin lingkungan saat ini tuh menurut aku cukup mengkhawatirkan gitu ya. Jadi kita masih menerka-nerka bagaimana cara kita mengarahkan anak kita untuk selama sosialisasi di sekolah gitu, sosial bukan sosialisasi, sorry. Kemudian nanti hari ini kita akan bahas tentang bullying. Nah, sudah hadir bersama kita Kak Mufliha Zahra, Magister Psikologi, psikolog. Selamat datang Kak. Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita membahas apa sih Kak tentang remaja ini? Oh, tepuk tangan dulu katanya. Tepuk tangan dulu, sorry. Iya, nih kenapa ya? Enggak tahu. Ya udahlah, lanjut aja ya. Jangan bahas tentang aku. Oke Kak, kita hari ini mau bahas tentang apa nih Kak? Ya, jadi kita hari ini mau membahas tentang bullying ya, bullying tapi ke remaja gitu. Jadi di masa-masa sekolah gitu sih dok. Oke, jadi memang ini salah satu yang paling mengkhawatirkan gitu ya Kak. Yang namanya orang tua kan juga baru pertama kali jadi orang tua gitu ya. Yang sebelumnya mungkin anak aku masih TK, SD mungkin masih bisa diarahkan gitu ya. Pertemanannya juga belum terlalu mengkhawatirkan, belum terlalu terekspos sama dunia luar gitu ya. Nanti anak-anak sudah mulai masuk ke umur-umur remaja kan ada perubahan psikologi juga ya secara mungkin pertemanannya juga itu mungkin perlu perhatian khusus gitu kali ya. Jadi boleh disimak di podcast kita kali ini. Tepuk tangan lagi dong. Gitu ya. Agak tegang hari ini. Kenapa dong? Gak tahu ya. Hah? Takut dibacain ya. Agak tegang, kemarin juga ketemu sama yang bahasan kejiwaan dan psikologi ini agak tegang jadi. Enggak guys, jangan tegang. Yeah. Semua nih kita bisa mencurahkan semuanya justru ya. Gitu. Oke, kita mungkin nanti bahas lebih detail ke sesi mitos atau fakta. Oke, pertama ya, mitos atau fakta sih Kak bullying bisa digunakan untuk memperkuat mental? Ya, jadi itu mitos ya, dimana kan bullying apalagi dari korbannya kan, korbannya itu kan dia merasakan cemas, mungkin merasakan takut, merasakan insecure atau mungkin harga dirinya juga rendah. Nah di sini bukan untuk memperkuat mental, tapi malah mengganggu kesehatan mental atau kesehatan fisik, psikis dari korban tersebut. Jadi jika ditanya itu memperkuat mental atau enggak, pasti bukan ya mitos. Iya. Karena memang korban bullying kan pasti mereka itu kan mendapatkan intimidasi ataupun berbagai macam bullying kan banyak bentuknya ya. Ada verbal, ada fisik, ada bahkan cyberbullying, kemudian dari seksual juga bisa juga gitu kan. Jadi seseorang yang mendapatkan bullying ataupun menjadi korban bullying malah merasakan cemas, kemudian merasakan takut, kemudian tadi insecure, kurangnya percaya diri gitu, harga dirinya rendah ataupun konsep dirinya yang kabur seperti itu. Oke, ya, jadi bukan memperkuat mental malah semakin drop gitu, iya malah mengganggu kesehatan mental ataupun kondisi psikis dari korban bullying tersebut. Jadi bullying itu juga macam-macam ya, mulai dari verbal, fisik, terus ada cyberbullying juga ya sekarang. Jadi cyberbullying itu karena kita Kak, maksudnya medsos gitu lewat medsos. Iya betul, salah satunya kan medsos ya, apalagi kan sekarang dari semua usia ya, baik usia, gender itu kan rata-rata udah pada akses internet ya, akses internet, kemudian juga punya sosmed, apalagi tuh remaja itu kan mereka tuh pengen penasaran, ingin tahunya tinggi. Nah pasti mereka juga udah punya akun sendiri di sosmednya mereka, nah di mana dia juga akhirnya bebas untuk berkomentar, ada komentar
Iya, jadi kayak cyberbullying itu sendiri juga macamnya banyak gitu. Ada komentar yang jahat, komentar yang negatif, ataupun pembohongan publik, menyebarkan video yang mungkin private, yang sifatnya itu sensitif kayak gitu. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana kondisi psikis dari korban bullying tersebut gitu. Sebenarnya iya, aku tuh makanya hari ini tuh bahasannya bullying tuh sebenarnya tegangnya karena sebenarnya di otak tuh banyak gitu loh Kak. Karena ini bahasannya sangat luas dan dalam gitu kan sebenarnya gitu. Kalau misalkan yang memperkuat mental tuh kadang ini mungkin akan sering dikaitkan dengan Gen Z gitu kali ya. Kadang kayak orang-orang tuh suka komen kayak ini Gen Z aja yang mentalnya nggak kuat, sebenarnya harus ditempa gitu kan, jadi harus dikerasin dulu biar dia kuat mentalnya. Berarti itu sebenarnya mungkin ada batasannya juga ya, dan ada caranya, nggak bentuknya itu bukan bully gitu ya. Iya, jadi biasanya kan kalau bullying itu kan mungkin yang sering ya, apalagi untuk yang anak-anak remaja itu kan di sekolah gitu kan, atau teman sepermainannya mereka gitu kan. Jadi di mana mereka itu kan teman sebaya atau mungkin kayak kakak kelas ataupun itu seperti itu. Jadi kalau misalkan dari bully itu untuk memperkuat ataupun membuat karakter yang menjadi pribadi yang kuat gitu, ataupun mungkin yang tidak lemah gitu, itu mitos ya, dalam artian ya bukannya berarti hal tersebut dibenarkan, tetapi malah kita itu udah punya cara tersendiri, maksudnya cara yang lebih tepat mungkin dengan cara kayak lebih aware lah tentang kepada orang lain gitu, kepada teman-temannya gitu. Jadi bukan dengan kekerasan, bukan dengan bullying itu sendiri gitu. Mungkin ini ya kayak kali kalau misalnya bercanda tuh kadang suka kelewatan gitu ya. Malah kalau misalkan ada yang dibercandain tapi nggak terima, justru suka dibilang kayak baper nih gitu kan. Terus kayak apa sih gitu aja kok kayak lemah lu gitu kan gitu. Padahal kan setiap orang mempunyai respon tubuh sendiri ya, maksudnya ketika ada omongan atau apa kan respon setiap orang juga berbeda gitu kan. Dan mungkin latar belakang orang tersebut juga beda ya, apa yang mereka lalui selama ini kan kita juga nggak tahu ya kayak. Jadi memang harus kita sendiri juga kalau bertutur kata, bersikap gitu ya, harus tahu batasan. Mungkin memang hak kita untuk berbicara, berkomentar gitu ya. Cuma ada hak orang lain juga untuk mendapatkan perlindungan secara mental gitu ya kayak. Betul dok. Apa sih? Oh iya udah. Ya udah. Gadget. Iya penting. Gadget mah penting, asal kita bisa milah dan juga bisa ini ya, jari kita nih. Iya gitu. Jadi kan kita juga karena sekarang masanya masuk udah teknologi gitu ya, kita juga harus mengikuti tren ya, mengikuti juga perkembangan zaman. Tapi kan dari gadget itu sendiri kita juga harus pilih dan pilih juga kan, mana yang menurut kita bermanfaat, mana yang malah membuat kita itu merasakan dampak buruknya gitu kan. Nah itu juga kalau gadget sendiri maka perlu juga pengawasan, apalagi kan untuk anak, remaja gitu kan. Nah, itu cakupannya lebih besar lagi nanti. Jadi memang harus bijak ya Kak gitu dalam bersosial media. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan 2 mungkin nanti akan bisa lebih dalam lagi. Yang kedua, mitos atau fakta sih Kak, bullying melalui media sosial. Nah ini tadi ya, bisa memberikan dampak buruk yang sama seperti bullying secara langsung. Bedanya apa sih Kak? Sebetulnya sih kalau karena salah satu kan itu kan cyberbullying kan sebenarnya salah satu bentuk bullyingnya juga gitu ya, salah satu jenis bullying gitu. Jadi menurut saya kalau ini semuanya tuh sama sebenarnya kan, walaupun kita kalau cyberbullying kan kita di dunia maya ya, dimana kita nggak ngelihat orangnya langsung, nggak ngelihat ekspresi wajahnya bagaimana kita gitu kan. Tapi kan itu dalam bentuk tulisan ataupun ke dalam bentuk video atau foto itu juga menunjukkan hal-hal yang misalkan ancaman, intimidasi segala macam itu juga sama gitu kan, diterima di kitanya itu sebagai korban bullyingnya gitu. Jadi menurut saya tidak ada perbedaan, tapi memang kita wajib kayak lebih mawas diri gitu kan. Ya mawas diri ya itu tadi balik lagi ya, untuk bijak bersosial media gitu. Mungkin menurut kita itu adalah kata-kata yang bercanda yang mungkin ya biasa aja gitu, tapi menurut mereka yang menerima belum tentu betul, malah mungkin sakit hati ataupun mungkin ya itu merasa dibully kayak gitu.
gitu. Jadi dampaknya sama aja seperti bullying pada yang lainnya. Yang verbal ya secara langsung gitu ya. Verbal, fisik kayak gitu. Contohnya ya kayak mereka merasa cemas, kemudian merasa takut ketika melihat orang-orang tersebut ataupun melihat konten-konten yang berkaitan dengan hal tersebut gitu ya. Ataupun mereka merasa kayak tadi sih sebenarnya kayak kurang percaya diri, kemudian menjadi harga dirinya rendah, akan membentuk konsep diri yang kabur. Akhirnya ekstrimnya itu mungkin akan depresi, kemudian juga ada pikiran untuk mengakhiri diri gitu, mengakhiri hidup kayak gitu. Itu kalau jangka panjangnya ya Kak, maksudnya kalau terus berlanjut seperti itu tanpa penanganan gitu. Karena menurut aku juga maksudnya cyberbullying ini lebih mudah terjadi karena orang bisa berlindung di belakang ya Kak. Maksudnya kayak kita tuh ada aja orang yang hate speech gitu, tapi kadang pakai fake account gitu ya Kak. Maksudnya kalau lihat, jadi kayak dia beraninya no name gitu, anonymous gitu kan Kak. Jadi lebih istilahnya lebih gue hate speech di sosmed juga orang nggak tahu siapa gue gitu ya. Iya itu dia yang ngerinya ya gitu ya. Maksudnya yang miris gitu untuk kenapa sampai segitunya gitu. Gitu. Jadi memang harus balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Saat kita memulai bersosial media ya kita harus tahu batasannya gitu ya. Pun kalau misalkan kita yang menerima hal tersebut gitu, misal kita yang kena hate speech gitu, mungkin kita juga dari awal juga udah tahu nih sosial media memang cangkupannya luas sekali gitu ya, nggak hanya orang-orang yang kita kenal aja, tapi orang-orang yang tidak kita kenal. Mungkin kitanya juga sebagai pelaku sosial media juga harus paham dari awal gitu ya. Dan kalau untuk anak-anak remaja mungkin ya tadi harus diawasi sama orang tua dan mungkin lebih terbuka kali ya Kak ke orang tua. Betul. Itu kan nanti kalau terbuka atau enggaknya dipengaruhi juga dengan pola asuhnya kan, pola asuh orang tuanya gitu. Kadang anak kan mungkin udah sering ngomong, tapi ataupun mungkin udah berusaha untuk berbicara ke orang tua, tapi ternyata orang tua menganggapnya juga biasa aja, sepele kayak gitu kan. Itu juga mungkin yang membuat anak menjadi tertutup, kemudian menjadi tidak mau untuk mengungkapkan perasaannya ataupun apapun yang terjadi di hidupnya atau sehari-harinya gitu. Nah itu berpengaruh juga karena pola asuhnya juga gitu. Kenapa sih anak itu tidak mau asertif ataupun tidak mau menceritakan apa yang terjadi di anaknya tersebut. Iya. Jadi mungkin kalau untuk orang tua dalam mengawasi cyberbullying ini mungkin ya pendekatannya juga ke anak-anak ya gitu. Jadi memang nggak bisa instan juga. Jadi selama yang kita lakukan pola asuhnya juga berpengaruh. Gitu. Next selanjutnya Kak. Oke dokter. Mitos atau fakta nih Kak, korban bullying sulit sembuh secara psikis? Yes. Iya, jadi kan kalau bullying otomatis kan yang kena kan psikisnya gitu ya dok ya. Sulit sembuhnya itu sebenarnya tergantung dari orangnya, dan ketika orang korban bullying tersebut mendapatkan support system yang baik, mungkin akan lebih baik ataupun lebih cepat untuk bisa bangkit ataupun lebih bisa berdamai dengan kondisi tersebut. Namun jika support system seperti orang tua, keluarga atau teman-teman terdekatnya ataupun mungkin guru juga ya gitu, ataupun warga di sekolahnya gitulah ya, itu juga akan memperburuk juga, dalam artian akan lebih lama juga untuk dia bangkit, untuk dia juga bisa kembali seperti semula sebelum dia dibullying gitu. Jadi ketika sulit sembuh itu dipengaruhi dari faktor-faktor tersebut gitu. Jadi support sistemnya, kemudian juga dari motivasinya dia juga mau bangkit atau enggak gitu dari keterpurukan tersebut gitu. Itu sangat komprehensif gitu. Komprehensif ya Kak. Jadi enggak dari diri sendiri, lingkungannya juga gitu ya. Ada di otak aku tadi apa ya, tiba-tiba lepas, tiba-tiba hilang. Ini ya Kak, maksudnya sulit sembuh secara psikis juga kadang kita tuh sebagai lingkungan yang terdekat gitu kadang juga nggak kelihatan gitu ya Kak. Maksudnya orang di luarnya kelihatan baik-baik aja gitu, senyum, ternyata kita nggak tahu. Tapi kalau misal dia sudah dalam rumahnya gitu, udah dalam kamar, udah posisinya sendiri, dia ada fase-fase di mana dia down, kita juga nggak tahu ya gitu. Apa lu? Kenapa merasa? Kok tersentuh? Kayaknya tersindir. Iya gitu. Maksudnya kalau misalnya orang ngeliatnya gitu
nggak bisa ngeliat dari luar aja gitu kan, kalau Iya, yang orang ini betul. ceria kok gitu, Iya. maksudnya nggak bisa yang kayak nggak usah lah diperhatiin lagi orang dia ceria gitu. Jadi kadang orang suka keterlaluan juga gitu ya. Nggak pernah marah, nggak pernah ini gitu. Ya makanya perlu ini ya, maksudnya orang yang seperti itu kan kita perlu aware ya, perlu pendekatan juga gitu kan, karena kan nggak semua orang tuh pengen langsung mau cerita gitu kan, pasti ada orang yang milih untuk memendam sendiri, ada yang untuk nggak percaya sama orang lain gitu, atau karena banyak hal gitu. Jadi ya itu kalau misalkan memang ada orang-orang yang mungkin disinyalir mendapatkan sesuatu yang nggak biasanya gitu ya, mungkin kita bisa aware pertama menanyakan bagaimana hari ini atau bagaimana kabarnya. Sesimpel gitu. itu ya, Iya, kayak sesimpel itu, atau ya nggak usah menanyakan tentang kesehariannya dia lah, paling nggak tanyalah gimana ini gitu. Jadi kayak dia merasa diperhatikan gitu, dia nggak merasa sendirian kayak gitu. Siapa tahu dalam pertanyaan kita hari itu barangkali dia sudah tidak pernah mendengar itu dalam beberapa waktu yang lama ya gitu. Jadi sekedar menyapa, sekedar menanyakan kabar gitu Seperti ya. itu. Iya, siapa tahu dengan sesimpel itu malah membuat mereka lebih baik kayak gitu kan. Iya kerasik sih Kak, maksudnya kita kadang dunia kerja ini kan circle-nya semakin kecil juga ya. Jadi kadang-kadang tuh nyapa, ini agak out of topic sih, cuma maksudnya kadang nyapa temen yang udah lama gak ketemu gitu, yang kayak apa kabar gitu doang tuh kayak kita ngerasanya ternyata masih ada yang peduli ya sama gue gitu. Iya, oh masih inget sama gue ya gitu kan. Masih ingat gitu. Kita juga kadang jadi tersadar kayak oh iya dunia gue nggak kerja doang gitu. Ternyata masih harus sambung silaturahmi segala macam gitu. Ini out of topic banget tapi ya udah ya. Nyambung kok, enggak kok. Oke, selanjutnya. Mitos atau fakta Kak, bullying bisa menyebabkan kecemasan bahkan fobia. Mungkin kalau fobia tuh fobianya apa Kak biasanya? Iya, jadi yang tadi ini ya kayak sebenarnya kan kalau bullying itu korbannya pasti dia merasa takut gitu ya, sering merasa takut, merasa cemas gitu. Kecemasannya itu kan pertama pasti di orangnya ya, pelaku bullyingnya. Selain itu juga cemasnya juga mungkin ketika dihadapkan pada tempat yang mirip ataupun sama gitu kan. Kayak misal di sekolah atau tempat bullyingnya, ketika di sekolah lain, oh iya kayak gini juga nggak ya gitu. Jadi takut ya. Iya, jadi ada terbayang-bayang untuk kondisi tersebut gitu kan. Nah kecemasan tersebut juga lebih ke sosial pasti ya, sosial dan fobianya juga fobia sosial, dalam artian itu tadi lebih tidak mau untuk bersosialisasi kepada orang lain, ingin menyendiri saja karena mereka merasa bahwa orang itu tidak baik sama aku gitu, dunia terlalu buruk sama aku kayak gitu, misalnya gitu loh dok. Jadi kayak mereka udah nggak mau sekolah akhirnya karena kan udah nggak fokus sekolah, tidak fokus sekolah, kemudian juga dari sekolah juga mungkin kadang tidak terlalu memperhatikan kayak gitu. Masalah-masalah seperti ini ya, Kak. Jadi maka dari itu korban bullying itu memang harus komprehensif gitu untuk penyelesaian atau penanganannya, karena tidak hanya melibatkan orang itu saja ataupun kepada pelaku, tapi juga memang harus support sistemnya itu harus baik gitu. Mungkin kalau sekolah juga sistem di sekolahnya kali ya Kak. Maksudnya aku tuh ya alhamdulillahnya selama sekolah tuh nggak pernah di lingkungan yang bullyingnya tinggi gitu. Jadi kayak semua orangnya ya baik, nggak ada yang kayak ya mungkin geng-gengan ada ya gitu. Maksudnya pertemanan wajar, gitu. Iya, karena kan secara cocok-cocokan lah gitu ya dok. Cocok-cocokan. Cuma ya antara satu circle dan satu circle lainnya tuh nggak pernah yang ada crash gitu. Cuma mungkin tapi kan ada yang sekolahan yang tingkat bullyingnya masih tinggi ya gitu, yang mungkin juga gurunya juga kurang memperhatikan gitu. Iya, betul. Jadi selain dirinya sendiri mungkin sistem sekolahnya juga harus ini ya Kak, maksudnya selain akademik gitu. Iya betul, jadi kayak support system kan luas ya, dimana apalagi kan remaja itu kan berarti kan dia sekolah itu kan, dan banyak sekali yang school bullying gitu kan juga dok. Jadi pasti juga di sekolah ada bisa saja bullying itu terjadi gitu. Jadi kenapa harus sekolah ataupun gurunya atau warga sekolah tersebut juga aware ya, karena tempatnya juga di situ kan, dan juga semua orang kayak misal remaja juga kan kegiatannya sekolah rumah gitu kan seringnya. Jadi ya itu dia harus tetap diperhatikan, kemudian juga lebih pendekatan ke siswanya kayak gitu. Tapi ada nggak sih Kak tips and trick untuk maksudnya kita sendiri ini yang kadang emang kita nih yang introvert untuk bisa bersosialisasi gitu kali ya Kak, atau untuk lebih mempertahankan diri kita ketika ada orang lain yang berbuat
ke kita seenaknya gitu misalnya gitu Kak. Ada tipsnya nggak Kak secara ini psikologi gitu? Ya, jadi ketika kita dibully pasti kan kita juga ngerasa ini nggak nyaman gitu ya, pasti nggak nyaman. Terus ada mungkin mereka merasa, pelakunya juga merasa berkuasa gitu kan, kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi mungkin kalau contohnya misal remaja sih mungkin ya Dok ya, kalau remaja mungkin orang terdekatnya harus tahu kan paling tidak gitu, walaupun tidak semua orang tuh, tidak semua anak tuh mau menyampaikan apa yang terjadi di hidupnya gitu kan, atau sehari-harinya gitu. Tapi kita ya itu dia, karena bullying itu lebih ke sosial gitu, dalam artian tuh menyangkut banyak orang gitu ya, jadi lebih ke membuat mereka itu mau untuk menceritakan gitu ke orang terdekatnya ataupun lapor ke gurunya kayak gitu. Jadi walaupun tindak lanjutnya memang enggak, maksudnya kadang ada cepat atau enggak, tergantung lah ya gitu ya. Iya. Ya jadi itulah pentingnya, makanya kalau misalkan anak yang kena bullying kan ingin mendapat perlindungan ya, ingin mendapatkan rasa aman. Apalagi kalau misalkan di sekolah aja udah ngerasa nggak aman, itu gimana gitu kan. Nah berarti ya itu balik lagi sebenarnya support sistemnya seperti guru, minimal guru BK gitu ya, guru BK yang memfasilitasi bahwa mengurusi betul-betul gitu, guru BK ataupun guru lainnya gitu, secara tim ataupun semuanya gitu. Jadi apa ya, dari kitanya sendiri mungkin misalnya jadi korban bullying gitu ya, harus berani gitu, harus berani untuk mengungkapkan bahwa ini terjadi pada diri aku, daripada nantinya malah semakin menumpuk emosi negatif yang ada, semakin menumpuk malah membuat kita semakin terganggu juga aktivitasnya, kemudian juga kondisi psikis kita juga semakin buruk misal seperti itu. Karena bisa masuk ke ini ya, fase depresi juga mungkin ya kalau terlalu fasenya lama dan juga tertumpuk tanpa ada penanganan lebih lanjut gitu. Karena memang kalau misalnya ya dari luar udah support, tapi diri kita sendiri kayak masih layu, masih nggak ada semangat, ya nggak bisa juga ya Kak. Jadi memang dari diri kita juga harus bangkit. Betul. Selanjutnya Kak, mitos atau fakta bullying? Bukan, ini. Korban bullying bisa menjadi pelaku bullying di tempat lain atau di masa depan. Nah, kadang kan ada yang kayak mekanisme pertahanannya dia jadi kayak misal dari sekolah lamanya dia dibullying, akhirnya pindah sekolah, terus dia jadi kayak punya pikiran, aku sebelum dibullying aku harus membully gitu. Itu gimana Kak? Iya, jadi sebenarnya korban bullying juga ada berpotensi menjadi pelaku bullying gitu ya, apalagi mereka itu tidak memiliki tidak melampiaskan itu emosi negatif yang sudah diterima mereka gitu. Mungkin mereka juga memikirkan bahwa membalas dendam aja nih gitu kan, gitu, karena mereka ingin misalkan ingin merasakan bagaimana membuli, ataupun jangan aku sendiri yang dibully kayak gitu kan. Jadi kenapa korban bullying itu bisa menjadi pelaku bullying, itu salah satunya karena mereka tidak melampiaskan dengan baik ataupun dengan sehat ya emosi negatif yang dirasakan mereka. Kemudian juga tadi support sistemnya juga kurang gitu ya, faktor lingkungan juga gitu. Terus pola asuh juga gitu. Jadi hal-hal tersebutlah yang mungkin membuat mereka itu akhirnya memilih untuk menjadi pelaku bullying gitu, secara sadar ataupun tidak sadar gitu. Jadi tadi ya untuk pengelolaan emosi dia punya emosi negatif nih yang terpendam dari tubuh dia. Sebenarnya kalau misalkan kita arahkan dengan baik gitu ya, sebagai support sistemnya kita bisa arahkan untuk meluapkan emosinya ke hal-hal lain, mungkin bisa nggak berbelok ke arah sana ya Kak. Gitu. Jadi harus luapan emosinya benar dulu, kalau enggak dia akan bisa berpikir seperti itu ya. Antara dia ingin merasakan gimana sih kalau gue yang alih peran gitu ya Kak, bully, atau mungkin dia bisa mikirnya kayak selain gue juga harus ada dong yang dibully lagi. Iya, gitu. Kadang kan kayak gitu nggak sadar gitu kan. Dan kita juga sebagai korban bullying ya itu tadi melampiaskan emosi negatifnya itu sebetulnya ya, selain menceritakan ke orang lain, kita juga bisa melalui media lainnya gitu kan. Gimana jadi tuh Kak? Iya, jadi kan kalau misalkan kita kan itu tidak semua orang itu kan bisa menceritakan dengan gamblang gitu ya. Maksudnya ada yang introvert mungkin ya, yang memilih untuk memendam aja gitu kan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu. Jadi mungkin akan kesulitan untuk menceritakannya. Nah kita sebenarnya juga bisa dengan cara meluapkan dengan media lain, misalkan yang melalui ini tulisan ya gitu. Contohnya ya, contohnya dengan tulisan. Jadi mungkin melalui journaling gitu kan. Iya, banyak ya kayak gitu ya. Iya, jadi kan
nggak semua itu harus kita ceritakan. Tapi kalaupun memang kita mempunyai orang yang bisa kita menjadi tempat cerita juga bagus gitu. Jadi walaupun nggak punya, tapi kita punya cara lain kok gitu. Jadi jangan sampai emosi yang negatif yang terlalu lama itu terpendam terlalu lama juga gitu. Karena kan luapan emosi itu juga tidak baik ya. Ketika kita simpan terus-menerus gitu, bisa saja meledak di waktu yang mungkin tidak terduga gitu kan. Contohnya itu tadi ternyata polanya mereka bisa menjadi pelaku bullying juga kayak gitu. Nah salah satunya itu melalui tulisan. Kemudian juga bisa melalui misalnya yang suka melukis atau menggambar bisa, atau melalui olahraga juga, latihan fisik. Nah itu juga penting juga, ya kayak iya. untuk memberikan energi positif juga bisa dari olahraga ya. Bisa juga. Jadi kan apa yang kita rasakan, apa yang emosi negatif yang dirasakan itu tersalurkan kayak gitu. Tidak hanya dipendam sendirian kayak gitu. Gitu namanya kayak gitu kan, kayak kalau misalnya orang udah punya energi negatif yang terlalu banyak, mungkin kadang nggak kepikiran tuh Kak untuk bisa dialihkan dengan menulis atau melukis gitu. Mungkin kalau misalkan ada support system yang baik, lu nulis aja gitu gimana gitu, bikin buku, mungkin bukunya juga bisa jadi menginspirasi banyak orang, menginspirasi dengan kondisi yang serupa gitu. Jadi mungkin yang membaca buku juga kayak gue nggak sendiri ternyata, kayak gini juga ada orang lain gitu. Dan mungkin kalau misalnya dia udah bangkit juga, gue bisa kayak gini bangkitnya ya ternyata gitu. Bisa aja. Iya bisa, betul Dok. Gue banget katanya apa? Gitu. Jadi bisa diluapin ke yang hal-hal yang lain ya teman-teman. Kalau misalnya memang lagi ngerasa nggak cuma korban bullying aja ya kayak mungkin dalam kondisi stres mungkin atau itulah lebih ke stres ya. Itu juga bisa dengan cara seperti itu. Cara seperti itu, apapun stresornya gitu ya, mungkin dari kerjaan atau mungkin dari sekolahnya, pelajaran, atau mungkin dari sosialnya yang lain, atau mungkin masalah keluarga juga ada kali ya Kak. Itu bisa diluapin dengan hal-hal yang positif. Jadi kita mengubah energi negatif jadi energi positif gitu ya. Jadi lebih produktif gitu kan, nggak menyalurkan ke arah yang negatif gitu. Bapak energi positifnya didapatkan dari mana? Nggak apa-apa, saya support. Iya. Gitu. Kalau dia mungkin olahraga ya. Iya. Bapak itu main musik. Bapak yang tengah apa? Bapak yang tengah. Ngalor. Bapak ini kajian. Kajian. Oh, Masya Allah ya. Itu juga bisa ya. Itu juga bisa. Ya. Saking semangatnya. Itu juga bisa ya. Maksudnya kan spiritualnya gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Cuman kadang kan orang kamu kayaknya kurang dekat sama Allah gitu. Kadang kan konotasinya jelek gitu ya. Padahal kan itu hal yang penting gitu kan. Setiap orang juga akan sebaiknya juga untuk mendekatkan kepada Allah, kepada Tuhannya gitu kan, ketika memang sedang merasa tidak baik aja kayak gitu. Nah kadang juga gitu ya Kak, maksudnya orang lain tuh ngomongnya pedes gitu dan emang nggak enak gitu, kita juga langsung jadi down. Tapi mungkin dari kitanya sendiri bisa memproses lagi gitu ya. Kalau misalnya lagi sendiri gitu, mungkin proses lagi. Yang tadi dikatakan oleh si ini sebenarnya benar juga, cuma mungkin penyampaiannya aja yang kurang baik gitu. Sebenarnya benar yang kayak gitu kan Kak. Lu kurang dekat tuh sama Allah gitu. Mungkin kita ngerasa kayak lu nggak tahu apa-apa, nggak usah ngomong, nggak usah kan. tahu gitu. Itu urusan gue sama yang di atas gitu misalnya gitu. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, memang ya kita masih bisa meningkatkan keimanan kita segala macam ya Kak. Gitu apapun agamanya ya guys. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Oke, selanjutnya mitos atau fakta Kak, pola asuh anak yang buruk bisa membuat remaja menjadi pelaku bullying. Iya, jadi kan kayak tadi ya, misalnya faktor-faktor bullying kan selain daripada teman sebayanya, itu juga pasti salah satunya juga pola asuh. Nah, pola asuh itu kan berarti didapatkan dari rumah ya, dari orang tuanya. Biasanya pola asuh yang otoriter ataupun permisif gitu. Nah, yang otoriter itu lebih ke menekankan bahwa fokusnya itu ke orang tua gitu ya. Jadi tidak ada komunikasi dua arah gitu antara orang tua dan juga anak. Nah, mereka itu biasanya si orang tua lebih ke melakukan kekerasan, kemudian mendisiplinkan dengan cara hukuman yang berupa fisik mungkin ya gitu. Nah, selain itu juga tidak mendengarkan apa yang anak inginkan gitu, pendapat anak segala macam, karena komunikasinya satu arah. Jadi menurut mereka mungkin
ketika mereka menerapkan pola asuh otoriter itu, menurut mereka adalah hal yang membuat mereka lebih kuat, lebih menjadi mentalnya kuat, ya gitu. Padahal sebaliknya gitu kan, mereka mungkin merasa itu yang terbaik gitu buat anaknya, tapi ternyata di dampak buruk pada anaknya menjadi mencontohkan role model ya. Untuk orang tua kan pasti kan ingin menjadi role model mungkin, tapi ternyata anak mencontoh hal yang tidak baik gitu, dalam artian menjadi perilakunya agresif, kemudian juga mungkin sering dimarahin atau sering dilakukan kekerasan, akhirnya menjadi harga dirinya rendah diri kayak gitu kan. Nah selain itu juga kurang berempati, karena kan mereka merasa belum selesai kan dengan dirinya dia juga, apalagi berempati kepada orang lain gitulah, bukan urusan aku gitu kan gitu. Jadi kayak hal-hal itulah yang membuat akhirnya emosi-emosi negatif yang ditumpuk lagi ya, itu keluar dalam artian melampiaskan ke teman-temannya, ke teman-teman yang mungkin teman sebayanya yang menurut mereka mempunyai power yang lemah, yang misalkan yang tidak berkuasa kayak gitu. Jadi salah satunya pola asuh otoriter itu. Kemudian selain otoriter juga ada pola asuh permisif gitu ya. Bedanya apa tuh Kak? Nah kalau permisif itu lebih ke, sebetulnya kalau yang tadi kan kalau otoriter kan lebih fokusnya kepada hubungan satu arah ya, orang tua dan anak. Nah, Kalau harus sesuai. iya harus sesuai, terus juga cenderung tidak ada kehangatan ataupun kasih sayang di dalamnya gitu kan, dari orang tua ke anak. Tapi kalau permisif sebetulnya penuh kasih sayangnya dan juga kehangatannya didapatkan oleh anaknya tersebut kan. Tapi tidak ada aturan yang jelas, kemudian juga lebih memfokuskan ke anak dalam artian gini. Jadi kayak semua keinginan anak tuh dipenuhi apapun caranya gitu, tanpa ada aturan yang jelas, tanpa usaha gitu. Nah disinilah jadi menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan anaknya gitu. Menurut mereka itu adalah hal yang baik gitu ya, karena sayang anak gitu kan. Nah tapi padahal dampak buruknya mereka juga akhirnya menjadi terbiasa untuk tidak berusaha ketika ingin mendapatkan sesuatu kayak gitu. Kemudian juga menjadi selfish ya, masih egois karena merasa itu dirinya dia itu yang paling penting kayak gitu kan. Karena kan semua orang tua terutama ya, orang tua kan selalu diperhatikan, selalu dipenuhi keinginannya gitu. Jadi kayak manja lah gitu ya mungkin ya, lebih sederhananya gitu, lagi manja dan tidak menghargai orang lain gitu. Nah merasa bahwa dirinya itu berkuasa, memiliki adik kuat lah gitu, lebih punya power gitu. Saya itu orang penting merasa seperti itu kepada orang yang mungkin menurut mereka powernya lebih lemah gitu kan. Jadi lebih mudah dibullying kayak gitu. Jadi itu ya, maksudnya itu sangat jalurnya sangat berbeda ya Kak. Maksudnya latar belakangnya itu sangat berbeda, tapi bisa jadi berpotensi. Iya berpotensi dua-duanya. Yang satunya karena dari sikap pola asuh yang otoriter, yang satunya yang permisif tuh dipenuhin semuanya, akibatnya dia ngerasa lebih lebih superior kali ya, sadar buat teman-temannya, gue biasanya diturutin kok semua ini tuh, ya lu juga harus nurutin apa kemauan gue gitu. Iya jadi kayak gitu. Gak biasa ketika dia nggak biasa nggak sesuai keinginannya, bisa jadi dia akan marah gitu, ya jadi bersifat kayak impulsif kayak gitu juga bisa terjadi gitu. Wow itu ya. Sebuah pandangan baru buat aku. Nah jadi kalau misalkan parenting, maksudnya pengasuhan pola asuh kan ada 4 gitu ya, dalam artian itu ada otoriter, kemudian tadi permisif, kemudian ada lagi neglectful, itu pengabaian ya, itu juga ya. Jadi sama juga gitu ya sebenarnya. Kalau pengabaian berarti kan acuh ya, orang tuanya tidak ada kehangatan, tidak ada kasih sayang kayak gitu kan. Nah yang keempat ini yang autoritatif gitu. Jadi autoritatif ini jadi orang tua itu memiliki aturan yang jelas di rumahnya, tapi tetap sayang gitu, ada kehangatan dan juga kasih sayang yang orang tua berikan ke anaknya. Jadi si anak tuh memiliki tangki cintanya tuh yang penuh gitu kan. Jadi kemudian juga memiliki dua arah gitu. Jadi ketika orang tuanya itu memiliki pendapat, si anaknya mendengarkan, dan juga sebaliknya anak juga diberikan kesempatan untuk berbicara, mengeluarkan pendapatnya, kemudian keinginannya mereka kayak gitu. Jadi mereka merasa dihargai, kemudian merasa juga disayangi, dimengerti kayak gitu. Nah itulah menjadi ketika kita menerapkan pola asuh yang otoritatif itu membuat anak itu menjadi lebih asertif. Lebih asertif itu lebih terbuka, akhirnya merasa dekat dengan orang tua.
ketika kita nggak merasa dekat, kita menjadi segan kan untuk menceritakan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan gitu. Jadi seperti itu. Ada mau cerita kayak nanti takutnya nggak didengerin gitu, nanti karena mungkin kebiasaan ada orang tua yang memberikan tadi satu arah gitu ya, kita nggak bisa dua arah, jadi kayak ngerasa ngapain cerita nggak didengerin juga gitu. Jadi memang pola asuh anak dari awal pemilihannya memang harus ini ya diperhatikan gitu. Betul. Jadi mungkin yang paling mendekati apa ya istilahnya, paling baik mungkin yang otoritatif Iya, tadi ya, otoritatif atau demokratif ya sama. demokratif. Jadi tetap ada aturan yang jelas, tapi ada kebebasan juga untuk berpendapat dan juga mengekspresikan ininya ya. Iya, keinginan ataupun keinginannya. apa yang dirasakannya gitu. Aku boleh request nggak sih selanjutnya kita topiknya parenting gitu? Kayaknya seru nih gitu, karena emang agak bingung juga ya Kak. Maksudnya sekarang tuh kan sering banget yang kayak banyak konten-konten edukatif gitu ya, yang kayak apalagi banyak influencer juga yang menerapkan gentle parenting kayak gitu. Tapi mungkin kalau menurut aku maksudnya nggak semua anak bisa diterapkan gentle parenting kita takutnya jadi permisif gitu ya, jadinya jatuhnya kayak gentle tapi anaknya berbadannya kuat gitu loh Kak. Jadi kayak jatuhnya marah gitu. Mungkin kan harus ditegasin juga, harus ada aturannya juga yang jelas gitu. Kan katanya kita nggak boleh marah sama anak gitu. Iya, banyak yang kita nggak boleh bentak segala macam gitu. Mungkin sebetulnya gini sih, mungkin kita tetap harus ngasih tahu kan ketika anak salah. Kita kan anak-anak apalagi ya, mereka kan masih dalam tahap perkembangan yang dia tuh nggak tahu apa yang benar, apa yang salah gitu kan. Jadi ketika anak salah memang harusnya dikasih tahu salah gitu. Tapi mungkin caranya bukan dengan marah-marah yang terlalu berlebihan atau bentak yang sampai melibatkan fisik kayak gitu. Ketika kita berbicara salah kepada anak, ya kita harus tahu juga, kita juga harus menjelaskan salahnya itu di mana gitu, harusnya seperti apa. Jadi anak tuh tidak merasa hanya dihakimi aja, hanya disalahkan gitu. Khawatirnya nanti ketika terus-menerus dilakukan seperti itu, akhirnya dia merasakan kayak self blame ya, menyalahkan diri sendiri, terus merasa itu lagi, jadi balik lagi kayak nggak disayangin gitu, ataupun merasa rendah diri, kurang percaya diri, insecure nantinya gitu. Jadi memang pola asuh itu sangat penting sih gitu untuk kepribadiannya anak, kemudian juga bagaimana dia akan mandiri atau tidaknya di sosialnya, di sekolah kayak gitu. Jadi memang kehidupan pertama awal-awal kita kan di rumah ya. Betul. Jadi sangat terbentuk sangat dipengaruhi oleh keadaan rumahnya. Iya, apalagi misal kalau yang dia bukan anak sendiri ya, orang tunggal gitu kan. Pengaruh juga oleh saudara-saudara gimana, perbandingan dengan orang tuanya membandingkan dengan saudara-saudaranya gitu kan. Itu juga kan salah satu bentuk yang bisa memicu bahwa jadi pelaku bullying kayak gitu segala macam gitu, karena itu tadi ya banyak energi negatif atau emosi negatif yang didapatkan di rumah. Jadi itu rumah tapi nggak merasa rumah gitu. Aduh, dalam ya Bun. Berarti nggak denger nih Mas Febri nih. Nggak ada siaran ulang. Ada deh orang yang ngedit videonya. Iya gitu. Jadi kadang kita di rumah tapi nggak ngerasa seperti di rumah, nggak nyaman berada di rumah. Jadi malah banyak yang juga malah yaitu tadi ya karena keluarganya, malah bukan karena teman-teman ya sebenarnya mereka melakukan bullying ya, tapi karena orang tuanya, karena keluarganya sendiri gitu. Nggak suportif. Betul. Sedih. Nggak deh. Parenting nih. Apa? Nextnya parenting nih. Iya, aku request boleh nggak sih? Siapin dulu ya. Sebelum saya jadi orang tua gitu kan, mungkin bisa gitu. Atau mungkin barangkali teman-teman ada yang mau konsul secara pribadi gitu ya, bisa mungkin diselipin Kak. Ada poli psikologinya. Oke, mulai nih. Iya. Jadi di sini kan di poli kebetulan kan baru beberapa bulan ini kan bukannya gitu. Jadi sekalian promosi ya. Iya, selamat datang, selamat bergabung Kak Zahra. Iya, makasih. Itu udah. Iya. Nah, jadi karena ini termasuk poli yang baru ya, poli psikologi klinis.
Jadi bentuk pelayanan juga kan mungkin belum banyak orang yang tahu gitu kan. Nah jadi pelayanan di psikologi klinis RSU Kota Tangsel ini ada kayak konseling, pasti konseling psikologi, psikoterapi, kemudian juga untuk tes IQ, tes minat bakat, dan tesnya banyak ya, tes kesiapan sekolah gitu. Dan juga ada tes pola kerja juga gitu. Nanti akan ditampilkan di sini ya guys. jadi mungkin ya ini beberapa hal tersebut Ada di sini guys. ya karena cukup banyak ya gitu. Ya jadi ya kayak gitu, psikoedukasi juga termasuk kayak gitu ya mungkin. Jadi betul. banyak ya banyak Kak, gitu. iya Jadi pelayanannya. Layanannya banyak, nanti bisa diintip di mungkin Instagram kita juga ada ya gitu. Apa-apa aja yang bisa dilakukan di Polipsikologi gitu, kebutuhannya apa. Setiap hari apa sih Kak? Setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2. Hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2. 2 siang. Jadi Iya. mungkin memang belum yang familiar dengan Polipsikologi, boleh dong sangat Iya, terbuka datang ke main-main. Polipsikologi. Iya. Gitu. Karena ya tadi balik lagi kalau misalkan kayak pasien apa namanya? Korban-korban bullying gitu, jangan segan-segan untuk meminta bantuan baik dari support sistemnya, lingkungan rumah atau profesional gitu ya. Jadi jangan Iya. malu nanya dong. Oke, apa Bun? Jangan susah-susah ya. Jangan susah-susah. Apa nanya apa? Banyak yang masih belum tahu gitu Apa? apa bedanya psikiater sama psikolog. Oh iya betul sih ini ya. Pertanyaan yang bagus. Iya. Apa sih Kak Jawab nih. bedanya? Iya. Oke, ya jadi kan ya sih memang pada rancu ya gitu ya. Aku harus datang ke psikolog apa? Iya betul. Jadi kalau psikolog mungkin psikiater dulu aja ya. Kalau psikiater itu kan memang memang beliau itu kan dokter jiwa ya. Dalam artian berarti kan menempuh pendidikannya itu dokter, kemudian dilanjutkan dengan spesialis kejiwaan gitu kan. Nah jadi mereka lebih ke farmakologi dan juga mungkin psikoterapi juga. Tapi dengan kasus-kasus yang mungkin cenderung lebih ke yang sudah berat ya, dalam artian kayak ODGJ, mungkin juga ada ODMK tapi mungkin yang sudah berat gitu. Kesehatan mental gitu. Iya, yang dengan gangguan jiwa dan juga mungkin orang dengan masalah kesehatan ODMK lah ya pokoknya itu tapi lebih ke gejala-gejalanya mungkin udah berat seperti kayak udah tidak tidak memahami latar tempat waktu gitu, ataupun ada halusinasi, ada waham seperti itu. Biasanya memang harus dengan psikiater atau dengan obat gitu ya penyembuhannya atau penanganannya. Tapi kalau untuk psikolog itu lebih ke konseling, terus kemudian juga psikoterapi juga tapi tanpa obat, karena kan pendidikannya itu sarjana psikologi kemudian lanjut di profesi psikologi atau magister psikologi profesi itu di bidang klinis gitu. Kalau untuk yang di rumah sakit Di gitu. rumah sakit. Iya. Jadi tentang masalah misal yang tadi ya misal yang bullying tapi mungkin yang tidak dengan halusinasi ataupun tidak yang terlalu berat kayak gitu, itu bisa di psikolog gitu. Misal kecemasan, kemudian juga depresi tapi yang tidak ada waham atau tidak ada halusinasi gitu. Terus OCD gitu, tapi tetap kita ini ya, maksudnya ketika mungkin ke psikolog dulu nih misalkan gitu kan, ternyata harus dirujuk ke psikiater, itu juga kita seperti itu. Begitu juga sebaliknya, misalkan psikiater memiliki pasien yang mungkin inginnya psikoterapi beberapa kali atau ya seperti itu, jadi saling berkaitan memang gitu. Jadi mungkin bisa ya saling berkaitan tadi ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau datangnya ke psikolog duluan nanti akan di refer atau dirujuk ke psikiater gitu ya, atau sebaliknya mungkin ke psikiater dulu tapi ada yang beberapa yang butuh ke psikolog gitu. Oh iya, terus kalau psikolog itu kan karena bukan dokter jadi mereka tidak bisa meresepkan obat gitu ya. Kami itu kan nggak bisa meresepkan obat ataupun mungkin pengobatan farmakologi lah pokoknya nggak bisa gitu. Jadi kan sering pada rancu minta resep obat ke psikolog kayak gitu kan. Ada nggak sih mbak ininya segala macam, tapi kan pasti kita akhirnya dirujuk ke psikiater kalau memang dari bersangkutan kasusnya memang harus diperlukan dengan obat atau farmakologi itu sendiri gitu. Itu baru di refer ya, dirujuk. Jadi kalau misalnya Gitu. ada yang mau mungkin konsul-konsul dulu gitu ya, mau
kasarannya mau curhat, tapi nanti betul. ya akan dibantu dengan bidang keilmuannya sesuai dengan psikologi. Secara psikologi kayak gimana sih gitu, mungkin akan terbuka pikirannya nantinya gitu. Tapi kalau misalnya memang butuh pengobatan lebih lanjut, aduh nggak kelihatan Bun. Oh ya, ngomong aja deh. Nggak kelihatan ya, Iya. kurang gede. Gitu. Jadi bisa mungkin ke psikolog dulu ya. Nanti kalau Iya. misalkan memang butuh penanganan lebih lanjut mungkin akan dirujuk ke psikiater. Iya, Nggak apa-apa kok terbuka gitu ya. Maksudnya orang-orang zaman sekarang juga udah open minded, udah banyak yang secara gamblang gitu menceritakan di sosmed bahkan ya Iya, gitu. Aku betul. dulu pernah kejadian gini dan aku nggak malu untuk meminta bantuan profesional. Aku ke psikolog gitu ya. Mungkin ada beberapa sesi juga gitu kan. Iya betul, ada yang psikoterapinya berapa sesi tergantung daripada kasusnya, keluhannya. Gitu. Jadi mungkin ya tidak mungkin bisa membantu, tidak merasa sendiri juga, Iya, dan pasti betul. kerahasiaannya juga sangat dijaga Jaga. gitu. Betul Yuk waktu oke deh. Oke. Gitu, aduh kakak terima kasih banyak. Nanti yang ditunggu untuk bahasan kita selanjutnya parenting, boleh ya? Boleh dong. Iya, gitu boleh. Yang saya. Nanti ya. Pokoknya nantikan episode Iya. selanjutnya gitu. Iya, terima kasih banyak Kakak Zahra. Iya, Semoga makasih juga, harapannya bullying di Indonesia nih angkanya semakin menurun atau zero bahkan gitu ya. Atau mungkin ada terakhir Kak untuk closing statement. Apa nih? Kagak Ini nggak dibilangin nih. Apa ya? Apa dong? Pokoknya kita Iya. harapannya gitu ya Kak, Iya, untuk bullying turun gitu. Terus kemudian juga intinya kesehatan mental juga kan sama penting dengan kesehatan fisik gitu kan. Jadi ketika kita fisiknya juga lagi sakit, mentalnya bisa kena, ataupun sebaliknya gitu. Jadi aware dengan kondisi kita sendiri kayak gitu, dengan kesehatan mental kita sendiri atau kondisi psikis kita sendiri gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Zahra. Ngomong Sama-sama, 3 Dok. kali kayaknya nggak mau mengakhiri deh. Iya, Oke terima kasih deh. juga dokter. Iya sama-sama Kakak. Kita ketemu di episode selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.